Oke, terima kasih banyak ke Ibu, Uni. Mohon maaf tadi, masuk tapi ternyata masih 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, adik-adik semuanya yang sudah, hadir dari tadi tepat waktu. Nah, adik-adik semuanya seperti yang sudah disampaikan, jadi kita sekarang pembahasannya tentang akuntansi. Nah, akuntansi untuk di tingkat kabupaten ini masih untuk akuntansinya akuntansi jasa ya, adik-adik semuanya. Nah, untuk akuntansi, jasa ini sendiri untuk akuntansi jasa ini sendiri nanti kita akan membagi, jadi langsung ke latihan soal saja ya pembahasannya. Jadi nanti kalau sudah ada di latihan soal, kemudian nanti kita bahas bagaimana, menentukan apakah misalnya di soal-soal itu apa sih yang muncul untuk di KSN. Yang pertama untuk di KSN itu biasanya munculnya itu adalah soal-soal yang berkaitan dengan akun. Jadi kayak, akunnya itu karena yang, perubahan akun juga gitu ya, perubahan dari transaksi itu yang nanti akan merubah kebersamaan dasar akuntansi, gitu. Nah, untuk awalnya, untuk yang, materi yang tentang akuntansi jasa, saya yakin adik-adik juga mungkin di sekolahnya sudah pada mempelajari gitu ya, bahkan sudah disampaikan oleh pembimbing masing-masing di sekolah. Apalagi kalau misalnya adik-adik, pernah mengikuti KSN atau KSM sebelumnya. Nah, adik-adik semua, ini, Ibu akan sampaikan secara sekilas terlebih dahulu gitu ya, secara sekilas ini nah, jadi nanti proses akuntansi saya tidak akan, terlalu, nanti mungkin detail, materi juga akuntansi adik-adik bisa, untuk tambahannya. Karena memang dari soal akuntansi ini sendiri, biasanya dari tahun ke tahun itu relatif, mirip ya, karena kan akuntansi juga Recording in Nah, progress. di sini bagaimana sih sebenarnya, nanti ada pengertian dari akuntansi. Nah, akuntansi ini sendiri nanti biasanya kan dia ada input, ada output-nya gitu. Output dari sistem informasi akuntansi itu karena dia adalah proses pencatatan, seni pencatatan gitu ya. Ini ada laporan keuangan untuk output-nya. Nah, input-nya adalah dalam bentuk bukti transaksi. Bukti transaksi dalam akuntansi ini sendiri ada yang namanya kwitansi atau nota kontan, kemudian cek, faktur. Kalau faktur berarti dia dilakukan transaksinya secara kredit. Kemudian jika ada bukti transaksi dalam bentuk, return, itu berarti dia pengembalian dan juga ada bentuk dalam bentuk memo. Nah, untuk di soal KSN ini sendiri, kalau untuk yang bentuk transaksi biasanya memang sangat, jarang. Pernah ada satu soal yang memang yang ditanyakan adalah ada salah satu bentuk, bukti transaksi yaitu faktur. Nah, kita kan udah tahu kalau dari faktur tersebut kita harus bisa membuat jurnalnya gitu ya, jurnal umumnya dari transaksi tersebut. Nah, berarti kan di sana tidak ada kata-kata apakah secara tunai ataupun secara kredit ataupun dibayar secara nanti. Yang dihadirkan adalah bukti dari transaksinya. Nah, di output ini juga adalah, output-nya yaitu laporan keuangan tentunya nanti memiliki beberapa, kegunaan ya gitu. Ada laporan, laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan juga laporan arus kas. Di soal-soal yang memang lebih sering muncul adalah, ini laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Ya, walaupun pernah juga ada tentang laporan arus kas, tapi yang lebih sering untuk laporan keuangan ini yang menanyakan laporan laba rugi ataupun laporan perubahan modal. Nah, yang selanjutnya adalah ini, yang kegunaan dari informasi akuntansi, ini juga memang, materi yang sebenarnya, biasa ya, adik-adik semuanya. Jadi ini pun bisa kita lihat kenapa sih mesti membuat laporan keuangan, kemudian apa aja sih kegunaannya. Nah, tentunya kegunaannya, ini ada dari untuk ranah manajemen, berarti kan untuk perkembangan kondisi usaha, tapi kalau untuk kreditur, nah kalau untuk kreditur berarti kan dia yang akan memberikan, pinjaman ataupun kredit ya. Ini tuh dia itu buat ngukur kelayakan kredit. Ini coba,
minta laporan keuangannya. Kita akan ngelihat ini layak gak ya dia mengajukan kredit misalnya ke bank ya. Bank itu nanti akan meminta laporan keuangan orang ataupun badan usaha yang dia ini mengajukan kredit gitu. Jadi oh iya layaknya ini diberikan atau di ACC-nya berapa untuk kreditnya. Sedangkan untuk pemerintah tentunya untuk melihat berapa pajak yang akan diperolehkan oleh pemerintah gitu dari laporan keuangannya. Kemudian investor. Nah, investor itu ya tentunya untuk putusan penanaman modal. Saya mau menanamkan modal, saya pengen tahu dulu dong laporan keuangannya. Kalau misalnya ternyata laporan keuangannya nggak bagus, misalnya trennya itu selalu mengalami kerugian, kan kita juga harus mempertimbangkan kembali ya, apakah kita akan mengajukan atau tidak mengajukan. Nah, itu sih saya yakin adik-adik juga sangat sudah memahami ini gitu ya. Hal-hal yang sederhana seperti ini pun adik-adik harus tahu atau misalnya ada konsep-konsep dalam akuntansi itu seperti dual identity ya. Maaf, dual identity mah di koperasi apa ya namanya, yang memisahkan antara aset, dual entity, maaf kalau dual dual identity itu di koperasi ya. Kalau dual entity, jadi dalam akuntansi itu ada yang namanya dual entity. Jadi di mana, harta perusahaan itu harus dipisahkan kan dengan harta pribadi gitu. Nah, sekarang lihat ya perkiraan, ataupun akun. Nah, di sini soal-soal yang biasanya, membutuhkan ketelitian dari adik-adik semua karena dari perkiraan atau akun-akun dalam akuntansi ini nanti yang akan menjadi basic gitu ya, menjadi basic ke depannya apakah akan digunakan untuk, nanti jurnal penyesuaian atau misalnya nanti untuk mana dari transaksi yang hanya akan mempengaruhi modalnya bertambah, kemudian utangnya bertambah, pokoknya yang akan mempengaruhi ke persamaan dasar akuntansi. Nah, ini adik-adik harus mengetahui terlebih dahulu kalau misalnya yang namanya perkiraan ataupun akun dalam akuntansi ini terbagi menjadi dua. Ada akun real, ada akun nominal. Kemudian nanti akan ada di akun real ada harta, ada utang, dan ada modal. Nah, termasuk juga yang akun nominal ini ada pendapatan dan beban. Nah, nanti kan misalnya kayak yang jurnal penutup. Jurnal penutup itu yang ditutup hanya beberapa akun saja kan ya. Salah satunya adalah akun nominal gitu. Ya, jadi ini pun nanti adik-adik harus lihat dan nanti adik-adik akan ngelihat juga untuk di laporan laba rugi biasanya nanti akan ada pendapatan dan beban. Sedangkan untuk di neraca itu nanti akan ada harta, utang dan juga modal. Nah, nanti kita akan lihat nih, kan ada yang namanya biaya dibayar di muka. Misalnya ya, ada sewa dibayar di muka dengan apakah sewa dibayar di muka itu diakuinya sebagai harta atau dia sebagai biaya. Atau misalnya kita mendapatkan pendapatan diterima di muka. Kalau ada pendapatan diterima di muka, apakah itu masuknya ke pendapatan atau justru bukan ke pendapatan gitu ya adik-adik semuanya. Nanti kita akan lihat soal di 2017 dan juga di 2018. Nah, di sini saya hanya menginikan saja. Jadi ada akun real itu terdiri dari harta, utang, dan modal. Untuk harta, ini biasanya dia ada posisi. Oh iya, selain tadi adik-adik harus mengetahui tentang akun, nama-nama akun, maka adik-adik juga harus mengetahui tentang posisi normal di setiap akunnya. Nah, di sini adik-adik untuk harta misalnya, harta ini ada harta lancar, ada kas, kemudian piutang, kemudian ada perlengkapan, persediaan barang dagang, wesel tagih, beban dibayar di muka. Nah, lihat ya adik-adik, di harta lancar ini gitu ya, ada beban dibayar di muka. Kenapa kira-kira tidak masuk dalam akun sini, tapi dia masuk ke dalam harta?
Kemudian ada yang namanya investasi, ini ada investasi dari perusahaan lain keterangannya. Kalau investasi dari perusahaan lain dia masuknya ke harta lancar. Sedangkan kalau misalnya ada kita menambah misalnya saya yang punya usaha salon, kemudian dari usaha salon tersebut gitu ya, atau saya punya jasa jahit misalnya tuh ya, atau apapun jasanya. Oh iya nih saya mau menambah, modal saya, kemarin saya baru punya modalnya 50 juta, sekarang mau nambah deh modalnya 20 juta. Nah kalau saya selaku pemilik sendiri nambah modal, maka ini masuknya ke, sini, termasuk misalnya kalau ternyata ada saya yang, apa namanya, agio saham. Jadi agio saham itu kita kalau perusahaan tersebut kan kalau di pasar saham, kita kalau dari saham itu ada, perbedaan ya antara harga jual. Kalau kita, perusahaan kita misal perusahaan jasa kita yang memang berada di pasar modal. Nah, yang selanjutnya adalah kalau sedangkan investasi dari perusahaan lain ya, itu ada dari yang lain gitu ya, maka dia masuk ke harta lancar. Nah yang selanjutnya ada harta tetap, ini harta tetap itu ada yang berwujud, terdiri dari peralatan, mesin, kendaraan, dan bangunan. Nah, di sini harta tetap ini yang, terdiri dari yang berwujud, ada peralatan, mesin, kendaraan, bangunan, kemudian yang tidak berwujud atau intangible asset, ini ada hak cipta, paten, franchise, dan lisensi. Yang harta tetap yang berwujud nanti akan mengalami penyusutan ya, namanya apa penyusutannya, kemudian ada harta yang tidak berwujud, dia juga akan mengalami penyusutan. Nah, kalau yang, harta tidak berwujud berarti kan dia mengalami penyusutan namanya amortisasi ya. Jadi ada amortisasi untuk yang, harta tidak berwujud. Oke. Nah yang selanjutnya adalah untuk utang sendiri. Nah utang ini ada, wesel bayar. Nah apa sih bedanya antara harta lancar ini kan wesel tagih, utang mah wesel bayar, apa nih yang membedakan? Kan wesel tuh biasanya tagihan, kalau misalnya kita yang punya wesel gitu ya, weselnya wesel tagih berarti orang yang punya utang ke kita. Makanya kalau misalnya kita, berarti itu adalah harta kita, hak kita walaupun memang, ada di luar. Kemudian kalau wesel bayar, justru kalau kita memiliki wesel bayar, berarti kita yang harus membayar, tagihan, artinya kita yang punya utang. Ya makanya untuk wesel, tagih itu ada di harta lancar, sedangkan wesel bayar itu ada di bagian utang. Nah, yang selanjutnya adalah tadi pendapatan diterima di muka. Kenapa pendapatan diterima di muka ini dianggapnya sebagai utang, tidak masuk ke dalam pendapatan saja, karena ketika pendapatan diterima di muka artinya kita belum menyelesaikan pekerjaan. Ya, kalau kita sudah nerima dulu, belum menyelesaikan pekerjaan, artinya kita juga punya utang ya, sesimpel itu sih sebenarnya gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah, beban yang harus dibayar. Beda kalau tadi, ini ada beban dibayar di muka, ini menjadi harta lancar. Kenapa? Kan kita bayar dulu tapi belum kita gunakan. Berarti kan itu masih jadi milik harta kita. Tapi kalau beban yang harus dibayar, artinya kita udah ngegunain tapi belum bayar. Berarti kan ada utang. Gitu ya. Nah, ini adalah nama-nama akun untuk utang. Sedangkan utangnya ini adalah yang utang lancar, yang lainnya adalah dalam bentuk bank, hipotek, ataupun obligasi. Jadi kalau kita punya utang, ke bank, kemudian, obligasi juga sama, surat pengakuan utang kan ya, berarti kita, ada utangnya. Nah yang selanjutnya adalah modal, tadi modal ada saham, aja saham sama laba ditahan. Nah yang selanjutnya adalah pendapatan, seperti biasa tentunya adik-adik juga sudah mengetahui ya, pendapatan ketika usaha itu ada pendapatan dari kegiatan usaha dan ada pendapatan dari luar usaha. Nah maksudnya dari luar usaha itu apa? Misalnya tadi kita punya, satu usaha jasa, jasa kita, ternyata, tadi salon atau bengkel atau apapun jahit, itu memiliki pendapatan misalnya per bulannya itu sekitar 30, 5 pendapatannya 350 juta misalnya. Itu dari usaha salonnya saja. Tapi kalau misalnya,
laba yang lain, pendapatan yang lain-lainnya itu adalah pendapatan, kan kita ada, nabung nih, oh ada pendapatan bunga, karena kita nabung kan kita dapat bunga, oh dapat bunga nih sekian. Nah itu adalah pendapatan di luar usaha gitu atau pendapatan lain-lain. Begitu pula dengan beban. Nah beban itu adalah salah satu yang, sudah kita rasakan kemudian harus kita bayarkan gitu ya menjadi, kewajiban nantinya. Nah, beban itu sendiri kan terdiri dari ya ada beban, gaji biasanya ya, ada beban listrik, kemudian ada beban sewa gitu, itu yang biasanya, muncul gitu ya dari akun beban itu sendiri. Nah, termasuk lihat oleh adik-adik semua ada harta normalnya di debit jika bertambah, jika berkurang dia sebaliknya, sedangkan kalau utang kalau bertambah dia di kredit, modal jika bertambah dia di kredit, kemudian pendapatan jika bertambah dia juga di kredit. Nah, beban ini sendiri juga sama kalau bertambah dia di debit. Di laporan keuangan, nanti adik-adik pun kan kalau di jurnal penutup itu, suka agak, apa namanya, ada perbedaan kan ya di jurnal penutupnya nanti kalau kondisi, perusahaan tersebut apakah dalam kondisi yang, laba ataupun dalam kondisi rugi. Nah sekarang misalnya gini nih, adik-adik, kalau misalnya laba normalnya di kredit. Kenapa laba normalnya di kredit? Ini kalau di madrasah nih, akuntansi sudah dipelajari ya? Dari kelas berapa ya kalau di madrasah? Oke, nanti setelah ini kita akan coba cek, latihan soalnya ya. Nah, kenapa laba normalnya di kredit? Karena kan adik-adik lihat tadi, pendapatan laba itu pendapatan dikurangi dengan beban atau pendapatannya lebih besar daripada beban. Kalau kreditnya lebih besar daripada debit, berarti kan dia laba. Maka dianding adalah kredit kan. Kenapa kalau rugi itu normalnya di debit? Karena kalau rugi itu pendapatannya lebih kecil, K-nya lebih kecil daripada D gitu ya. Berarti yang ada lebihnya itu kan D-nya gitu, berarti dia posisi normalnya dia ada di debit gitu ya. Nanti adik-adik juga akan, biar nggak ketukar-tukar lagi. Nah ini seperti biasa dalam siklus akuntansi biasa ada 3 tahapannya, ada tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, sama tahap laporan. Di dalam, tipe soal untuk akuntansi ini sendiri, ketika di, tahun-tahun ke sini itu mempersedikit, dalam bentuk tabel-tabel. Jadi kalaupun misalnya ada itu akan dideskripsikan, saja, termasuk juga nanti adik-adik akan diminta untuk kalaupun ada mengidentifikasinya itu mengidentifikasi transaksi dari jurnal. Baik transaksi tersebut, apakah sudah benar, mengurangi ataupun menambah. Nah yang ini kalau ini fungsi jurnal sebenarnya ini mah hanya sebagai bacaan saja di mana nanti adik-adik, maksudnya ini mah bacaan sekilas karena kan deskriptif juga ya dalam akuntansi yang mungkin ada, mungkin juga, tidak ada sebagai pengetahuan umum saja di akuntansinya. Nah, yang selanjutnya adalah nanti ketika persamaan akuntansi ini, di persamaan akuntansi itu, aktiva sama dengan pasiva. Harus ada persamaannya di mana aktiva itu terdiri dari harta, pasiva itu terdiri dari utang dan modal, gitu ya. Nah, di sini ada contoh pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Kita contohkan satu, adanya investasi awal pemilik. Kalau ada investasi awal pemilik, maka akun hartanya bertambah. Kenapa? Karena kalau dari jurnalnya adanya investasi awal pemilik, maka apa yang bertambah, apa yang berkurang. Kas bertambah, kas itu masuknya ke akun harta gitu ya. Kemudian modalnya bertambah. Oh iya, modal bertambah. Makanya di sini ada bertambah dan bertambah. Nah, sekarang kita cek pembelian aktiva secara tunai. Akun harta ada yang bertambah, ada yang berkurang. Apa yang bertambah? Pembelian aktiva secara tunai. Misalnya kan aktiva secara tunai itu anggaplah kita membelinya peralatan. Nah,
ketika membeli peralatan berarti kan ada yang bertambah apa? Peralatannya, misalnya beli mobil atau beli alat atau beli kursi misalnya ya. Berarti bertambah tuh peralatannya. Kemudian apa? Akun yang berkurang. Kas, kan secara tunai ya nanti. Berarti kasnya akan berkurang gitu ya. Nah, ini begitu pula untuk yang lainnya ya adik-adik. Nah, di sini ada hal-hal yang dapat mempengaruhi besarnya modal. Ya, hal-hal yang dapat mempengaruhi besarnya modal ini sendiri, ini adanya laba atau rugi perusahaan. Jadi kalau ada laba atau rugi kayak tadi, kalau laba dia kan akan menambah modal ya. Nanti bisa dicek ataupun disinkronkan kembali ketika di laporan perubahan modal. Nah, tadi ya contohnya yang tadi pembelian itu kan pembelian secara misalnya pembelian peralatannya debit ya, kemudian kasnya berkurang, ini di kredit ya, sehingga ini kan kedua-duanya sama-sama harta ya. Nah, ini juga sama, kalau laba dia akan menambah, rugi akan mengurangi. Adanya pendapatan adanya pendapatan yang diterima di perusahaan. Sebentar ya, kita cek dulu nih untuk contoh soal. Nih, lihat soal nomor 1 dan 2, dilihat dulu sama adik-adik. Menurut adik-adik, ini kan ada nih, dia mengidentifikasi ya. Mudah-mudahan bisa dilihat oleh adik-adik. Nah, ini soal mengidentifikasi nomor 1 dan nomor 2, silakan menurut adik-adik dituliskan jawabannya apa.
Oke, udah ada nih, yang dua-duanya ya, oke. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Oke. Nah ini ya, sudah ada jawaban-jawabannya, sip sekali. Nah, oh ternyata kalau akuntansi udah pada ini banget ya, eee, tepat banget. Nah, berarti ini tidak ada masalah ya untuk soal yang tipikalnya mengidentifikasi. Oke. Jika, semuanya udah pada ini ya, hampir semuanya sudah bisa menjawab. Oke, berarti tidak ada masalah dengan, eee, tipe, soal yang seperti ini gitu ya. Oke. Nah, nanti pun untuk soal yang nomor satu dan nomor 2 ya ini juga kan yang menggunakan tipe yang mengidentifikasi gitu ya adik-adik semuanya. Jadi mengidentifikasi oke, jadi, yang tipenya mengidentifikasi gitu seperti apa. Nah, coba kita perhatikan nih adik-adik kenapa sih, ini kalaupun misalnya ada yang, apa namanya, kita, oh ini tuh banget misal ya tiba-tiba atau mungkin kita pengen cepat kalaupun misalnya kita nggak tahu gitu ya. Kenapa ini ada emot? Oh, oke. Nah, yang selanjutnya adalah berdasarkan akun-akun di atas yang termasuk akun aset. Nah, jadi aset itu adalah, eee, harta. Tadi penggolongannya ada banyak ya, nanti mungkin di, slide yang tadi, harta itu ada yang masuknya peralatan, ada yang masuknya perlengkapan, tadi ya yang sama Ibu sudah dijelaskan di awal. Nah, sekarang misalnya yang pertama adalah gaji terutang. Apakah gaji terutang ini termasuk dalam, akun aset? Nah, kita kan bisa juga nih, udah deh yang paling yakin misalnya nomor 3. Oh, oke. Tapi yang, nomor 3 mah yang nggak ada teh cuma di D doang. Oh, ya udah deh, mana lagi nih yang selain, eee, akun aset? Ya udah deh gaji terutang misalnya teh. Apakah gaji terutang ini merupakan aset? Kalau gaji terutang, jadi kan kita ada gaji yang belum dibayar, ya. Jadi kalau gini adalah kalau kita punya gaji gaji belum dibayar. Ya, berarti kan yang ada kita punya utang. Jadi gaji terutang itu sebenarnya mah kan utangnya utang gaji. Berarti kalau utang gaji, jadi kan kita tuh punya persamaan gini ya nanti tuh ini aktiva sama dengan pasiva ya. Nah, di mana aktiva ini terdiri dari harta. Nah, di akuntansi adik-adik, nanti di akuntansi pas di KSN-nya, adik-adik juga harus mengetahui dalam bentuk bahasa Inggrisnya dari setiap akun ini sendiri ataupun sebutan-sebutan lainnya. Misalnya untuk aktiva, harta, itu juga sebutannya ada aset. Ya, jadi ini harta atau aset. Kemudian nanti Fasipa itu terdiri dari utang. Nah, utang ini biasanya ada juga dia yang menyebutnya ini atau ini kewajiban ditambah dengan modal. Ya, ini juga kadang sebutannya ekuitas gitu. Jadi yang penting kalau misalnya nih sekarang punya hartanya 200. Terus hartanya 200, misalnya punya modalnya 150. Utangnya berapa? Berarti kan utangnya 50.
gitu ya, karena dia harus sama. Gitu ya adik-adik semua. Nah ini juga dari awal, jadi sebenarnya mah kan nanti kita itu, yang pertama adik-adik itu harus mengetahui nama-nama akun. Nah yang selanjutnya kalau adik-adik sudah mengetahui nama-nama akun, maka adik-adik itu harus bisa memahami dari setiap transaksi. Kadang kan transaksinya tersebut dalam, rangkaian kalimat ya. Nah nanti dalam rangkaian kalimat tersebut gitu itu akan, berarah pada, "Oh ini masuknya ke dalam kelompok akun apa," gitu ya. Atau nanti dia mempengaruhinya ke akun apa. Nah, iklan dibayar di muka, seperti yang tadi dikatakan bahwa berarti iklan dibayar di muka itu tuh kita kan ada 2 kemungkinan ya, ini masuknya beban atau harta. Kalau beban mah ya, beban iklan langsung. Kalau misalnya ini mah, beban iklan dibayar di muka atau iklan dibayar di muka. Iklan dibayar dulu, tapi kan kita belum iklannya, berarti masih hak kita. Nah, maksudnya hak kita itu berarti kan dia masih harta. Nah, ini jadi masuk harta. Nah, kita lihat mana yang angka 2 dan angka 3-nya ada. Oke, ini misalnya angka 2-nya, 3-nya ada. Ini juga 2, 3-nya ada. Yang ini pasti bukan, yang ini pasti bukan, ini pasti bukan. Berarti kita bisa nyari jawabannya sampai dengan di 3 poin aja udah tahu. Nomor 1 sebenarnya tadi udah ketahuan ya, kalau nomor 1 bukan, ya udah dicoret, pasti jawabannya yang C. Padahal kita belum ngecek sampai dengan nomor 4 dan nomor 5 gitu. Jadi enaknya kalau tipe soal yang mengidentifikasi itu adik-adik bisa mencari satu kata, kunci. Jadi nggak perlu sampai satu-satu semuanya, karena itu akan menemukan kuncinya tersendiri. Tapi untuk, memastikan lagi boleh, misalnya pendapatan yang masih harus diterima. Nah, kalau pendapatan yang masih harus diterima, kita udah dapet nih, tapi kan kita belum ngerjain apa-apa, berarti kan kita punya utang gitu. Mengerjakan sesuatu belum, tapi udah dapet duitnya, kan bukan harta kita, bukan yang haknya kita gitu ya. Nah, pendapatan diterima di maaf maaf maaf, salah saya. Ini harusnya yang pendapatan diterima di muka ya, yang utang. Ya, ini kan berarti kan utang ya. Nah, sedangkan kalau misalnya yang nomor 4, ini pendapatan yang masih harus diterima. Ada pendapatan kita, tapi belum kita terima. Kan kita udah ngerjain, tapi kok belum diterima ya, berarti masih ada di orang itu. Ada tagihan ke kita. Nah, ini kan namanya, dalam ini namanya piutang. Dan piutang ini dia masuk ke dalam harta. Ya, gitu. Makanya jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Nah, sama untuk nomor 2 pun, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, adik-adik harus mengidentifikasi. Ini adalah bahasan yang tadi saya sampaikan di akhir ya, maksudnya di akhir slide yang sesi tadi, di mana untuk akhir, slide sesi yang tadi ini, kita melihat, pembahasannya itu tentang perubahan transaksi yang akan menyebabkan terhadap perubahan persamaan dasar akuntansi. Kita lihat telah diselesaikan pekerjaan yang pembayarannya minggu depan sebesar 2 juta. Nah, di sini adik-adik bisa melihat bahwa, oh kita tuh bisa kayak gimana nih, boleh diterawang gitu ya, boleh juga kalau yang belum banget misalnya belum pernah belajar banget Bu, misalnya di madrasahnya baru kelas 10, terus kalau di madrasah misalnya belum, ada gitu ya. Nah, adik-adik bisa ngebayanginnya seperti ini ya, telah diselesaikan pekerjaan yang pembayarannya minggu depan. Ya, berarti telah diselesaikan pekerjaannya, udah selesai pekerjaannya, tapi baru dibayarnya minggu depan. Berarti apa nih yang muncul? Ya, apa yang akan jadi, apa namanya, akun jurnalnya, telah diselesaikan pekerjaan yang pembayarannya minggu depan sebesar 2 juta. Apa dulu nih jurnalnya? Ayo yang tadi udah pada jawab juga. Mana?
Piutang. Piutangnya yang mana? Pada apa? Yang diminta adalah bertambahnya piutang dan bertambahnya modal ya? Apa pada apa? Mana nih? Kalau dijurnalnya oke, di sini akan bertambahnya piutang. Kemudian apakah modalnya juga akan bertambah? Oke, jadi kan nanti dari kegiatan ini akan menambahkan piutang, piutangnya bertambah. Kalau piutang bertambah dicatatnya di sisi debit. Kemudian ini 2 juta kan ya, 2 juta. Apalagi yang bertambah pendapatan. Ini kan kita dapat piutang tuh dari mana? Kan kita itu dari pendapatan jasa kita gitu ya. Nah, pendapatan kalau bertambah kan nomornya di kredit 2 juta juga. Nah, sekarang kita lihat kalau yang namanya piutang, ini kan piutang bertambah ya. Piutang bertambah. Oke, nah sekarang apakah betul dari pendapatan ini akan menambah modal atau enggak? Kenapa? Atau enggak ada kaitannya? Yang nomor satu itu bukan. Kenapa? Ada? Ada? Oke, tadi di slide yang terakhir kan masih ada ya, ada beberapa transaksi yang bisa menyebabkan perubahan terhadap modal. Salah satunya adalah pendapatan. Jadi pendapatan ini akan menambah modal. Kan misalnya kita juga bisa bayangin gini ya, sebenarnya akuntansi juga kan kita bisa bayanginnya gini ya. Oh sekarang kan saya misalnya ketika awal ngebuka usaha bengkel, dulu tuh modal saya cuma 50 juta. Tapi karena seiring berjalannya waktu dapat pendapatan, ya nanti endingnya dapat laba gitu. Ternyata setelah 1 tahun dengan pendapatan yang terus bertambah, misalnya laba terus bertambah, oh modal saya jadi kan nambahin sekarang. Nah pas dilihat nanti di laporan perubahan modalnya kan, oh iya di laporan perubahan modal ini akan mempengaruhi gitu ya. Kenapa? Nanti adik-adik pun ini akan nyambung. Kenapa pendapatan itu akan menambah ke modal? Kan secara logika tadi bisa kayak gitu ya. Kan kalau kita dapat penambah pendapatannya ya modal kita akan bertambah. Makanya di sini modalnya pun akan bertambah. Atau secara di teoritisnya gitu ya, kita akan lihat nanti di laporan perubahan modal itu kan jika labanya bertambah, maka modalnya akan bertambah. Laba itu gimana rumusnya? Laba itu atau kondisinya adalah pendapatan itu lebih besar daripada biaya ataupun beban-beban yang ada gitu ya. Jadi ini kenapa nomor satu ini merupakan telah diselesaikan pekerjaan yang minggu depan sebesar 2 juta walaupun di awal misalnya kita bisa untuk melatih banget yang kalau dari awal banget piutangnya bertambah tadi pendapatannya bertambah. Oh iya, tapi kalau adik-adik sudah paham betul, sudah mafhum betul, maka ini gampang banget ya untuk nomor satu. Kemudian untuk nomor 2 telah dikirim faktur atas pekerjaan yang telah diselesaikan senilai 2 juta. Oh oke, ini ada angka 1 ya, berarti kan yang angka satunya udah benar, ini yang berarti kan nomor ini nggak masuk ya, ini nggak masuk. Kita tinggal pertimbangkan nomor 3 tanpa nanti adik-adik tidak teliti pun ya, nomor 3 mah udah pasti benar ya gitu ya, jadi nomor 3 mah pasti udah benar. Sekarang kita cek nomor 2. Nomor 2 telah dikirim faktur atas pekerjaan yang telah diselesaikan senilai 2 juta. Tadi masih ingat ya, faktur itu berarti transaksinya secara kredit. Tapi kalau kita yang ngirim, nih, kalau kita yang ngirim faktur berarti kita yang nagih. Ya, tapi kalau kita yang nerima faktur berarti kita yang ditagih. Nah, telah dikirim faktur. Oke, berarti kalau tagihan itu kan berarti piutang ya yang telah diselesaikan senilai 2 juta. Ini juga sama, nanti akunnya akan sama seperti yang di atas. Gitu ya. Hanya berbeda
redaksi atau berbeda transaksi saja. Untuk jurnalnya masih sama, berarti kan nomor 2 ini memenuhi syarat ketentuan yaitu menambah piutang dan menambah modal secara sekaligus dari satu transaksi. Kalau misalnya dari 1, 2 dan kita ngecek tadi udah mengeliminasi yang C, mengeliminasi yang D dan E, kita udah ngecek ini nomor 3 pasti nggak usah dicek, nomor 1 tadi udah dikonfirmasikan, terus nomor 2 ternyata oke, pasti jawabannya yang A, gitu. Kita ternyata cukup dengan mengecek 1 dan nomor 2 saja udah ketemu jawaban. Tapi untuk make sure, "Oh, Bu, saya mau memastikan ah," gitu. Boleh, misalnya berarti kita cek lagi nomor 3, perusahaan menyelesaikan reparasi kendaraan pelanggan 1.200.000 akan dibayar bulan depan. Kan ini juga sama, hanya beda, redaksi dari transaksi yang dilakukan ya. Nomor 4, dikeluarkan pembayaran utang sebesar 500.000. Nah, nomor 4, kenapa dia bukan jawabannya, maka dikeluarkan pembayaran utang. Berarti kita yang bayar utang. Kalau kita bayar utang, apa yang, berkurang? Kita bayar utang pakai apa? Pakai uang. Misal oke, kasnya berkurang, kas berkurang, ini dikredit, di debitnya apa? Ya kalau kita bayar utang, utang kita juga berkurang dong. Oh oke, utang ini berkurang dicatatnya di debit. Karena tadi normalnya kalau utang bertambah dicatatnya di kredit, kalau dia berkurang berarti kan di debit gitu ya. Gitu. Jadi ini ini nggak ada yang menambah piutang ataupun menambah modal. Makanya ini salah, termasuk juga nomor 5. Nomor 5 dibayar beban listrik sebesar 1.500.000. Dibayar beban listrik berarti ini konsekuensinya adalah sama tadi ya, kasnya berkurang dia di kredit tapi menambah beban. Ada beban listrik, beban normalnya ketika bertambah dia di debit sebanyak 1.500.000. Nah, seperti itu ya adik-adik untuk, menyelesaikan soal identifikasi. Nah, soal identifikasi ini ya berlaku seperti nanti untuk di ekonomi mikro, ekonomi makro, ataupun untuk di akuntansi, gitu ya. Nah, terutama untuk di, di akuntansi juga biasanya lebih, memudahkan adik-adik jika memang, ingin cepat, tapi jika untuk memastikan takutnya kurang teliti boleh semuanya dilihat. Oke, itu, untuk nomor 1 dan nomor 2. Kita cek lagi ya untuk soal yang lainnya. Nah, ini juga sama. Oke, silakan adik-adik, saya beri kesempatan kepada adik-adik. Ya, ini ada equipment, berarti equipment itu adalah peralatan. Jadi ini akun-akun, beberapa kali, kalau adik-adik nanti perhatikan beberapa soal KSN dari beberapa tahun, ada yang tahun ini muncul kembali dari tahun sebelumnya misalnya. Hanya tahun dulu bahasa Indonesia, sekarang bahasa Inggris gitu. Jadi, akuntansi insyaallah saya rasa kalau adik-adik sudah tidak terlalu banyak, konsep seperti di ekonomi ya, konsepnya lebih ajak sebenarnya gitu ya, untuk, akuntansi dan tidak terlalu lebih banyak juga dan adik-adik bisa ketelitiannya lebih dilihat itu di ketelitian untuk di akuntansi ya. Karena adik-adik harus teliti untuk angka nol, teliti di kadang di tanggal, teliti untuk di posisi debit dan kredit gitu. Oke, saya berikan waktu ini 5 menit untuk nomor 3 dan 4 sambil saya permisi ke belakang terlebih dahulu. Ya, nomor 3 dan 4 ya adik-adik.
Oh, mohon maaf ya, ini agak lama tadi. Oke, kita lanjutkan ya adik-adik semuanya, mohon maaf sekali ya. Oke, kita lanjutkan adik-adik semuanya untuk nomor 3 ini juga sama ya. Saya lihat sih dari jam ternyata adik-adik sangat cepat sekali ya menjawabnya. Sama ya, tidak perlu penjelasannya lagi. Nah, sekarang juga untuk nomor 4. Nah, mungkin nomor 4 ini adik-adik juga harus mengetahui ya tentang dari masing-masing. Kalau ini mah sebenarnya kan dari jurnal saja ya gitu ya. Di sini dikatakan bahwa bagaimana pengaruhnya terhadap pasar liabilitas dan ekuitas jika ada transaksi membeli perlengkapan dengan 200.000 dibayar tunai dan sisanya kredit gitu ya. Ini ya bisa adik-adik itu mentransformasikan dari jurnal umum sebenarnya. Kalau biasanya kan dibuatnya dalam jurnal umum. Nah, ini mah dia dalam bentuk deskripsi gitu ya. Oke, ada yang jawabannya saya sih sebenarnya tadinya ngarapinnya ini ya, saya sih tadinya ngarepinnya, jawabannya tuh misalnya jawabannya itu harusnya ini pada ini gitu ya. Oke, ini saya baru baca chat-nya, oke. Enggak ya. Ini saya juga baru sadar ya ternyata yang on cam hanya saya saja ya. Oke, nah oke adik-adik semuanya kita lanjutkan nih, untuk nomor 3 clear ya. Semuanya tidak ada yang harus dibahas untuk nomor 3. Nah jika clear maka kita lanjutkan ke nomor 4. Nah kalaupun nomor 4 misalnya sudah clear juga, maka kita akan lanjutkan ke tipe soal yang selanjutnya. Oke, kita lihat tadi sudah ada yang jawabannya apa? Oh sudah betul Bu isinya. Oh, oke. Kita berarti kalau misalnya lihat gini, berarti, kita akan mencatat pembeli perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah, perlengkapan, kemudian, tunai, kasnya kurang ya, perlengkapannya bertambah karena uang kita itu kan 500.000 oke dalam bentuk, perlengkapan gitu ya, tapi ada yang berkurang dan juga ada yang bertambah baik di sisi debit atau kredit. Oke, ada kas, perlengkapannya tadi 500.000, kemudian ini oh maaf, ini di debit, ini di kredit. Kasnya hanya berapa? Dia hanya 200 ya.
Kemudian ada lagi enggak? Karena ada sisanya kredit, berarti kan kita punya utang. Utangnya bertambah, dia dikredit sebanyak 300. Nah, ini kan tetap balance ya, antara debitnya 500, kreditnya juga di total 500. Jadi nanti eh, adik-adik ini tetap harus balance ya antara di debit dan juga di kreditnya ya 500 dan juga 500. Jadi jawabannya yang mana nih? Nah, adakah perlengkapan? Jadi cari dulu deh yang perlengkapannya bertambah sebanyak 500. Ini perlengkapannya bertambah 200, bukan. Ini bukan, perlengkapannya bertambah 500, oke. Perlengkapannya bertambah 200, ini bukan. Perlengkapannya bertambah 500, perlengkapannya bertambah 300, ini juga bukan. Berarti jawabannya dia antara yang D dengan yang B ya. Ini perlengkapannya bertambah 500, bertambah 500. Dan yang selanjutnya adalah kita lihat aset berupa kas berkurangnya 200 karena ini bayar 200 tadi ya, kas 200. Oke, aset berkurang 200 ini yang D. Aset berupa kasnya berkurang 300, ini salah ya. Berarti jawaban yang betul adalah yang B. Aset berupa perlengkapan bertambah dan liabilitas tadi adalah utang ya, bahasa lain untuk utang. Ini utang atau liabilitas. Jadi pada betul ya jawabannya. Gitu. Nah, yang selanjutnya ini nomor 4 kita akan satu persatu. Nah, kita lihat purchase, dibeli office equipment. Kalau dibeli office equipment, cash dan equipment. Jadi kalau misalnya ada transaksi, jadi ini juga sama. Manakah correct journal? Manakah jurnal yang benar di antara 1, 2, 3, 4, dan 5 ini? Nah, adik-adik kalau purchase office equipment berarti ini dibeli kan office equipment. Equipment itu adalah peralatan ya. Jadi dibeli peralatan, kalau dibeli peralatan berarti harusnya equipment-nya ya kan? Equipment-nya. Oke, atau saya pakai bahasa Indonesia kalau di sininya Mbak ya. Oke, di sini peralatan atau nanti dua-duanya peralatan atau equipment ini bertambah, dia di debit ya sebanyak nggak ada. Kemudian kalau kita kalau kita ngebeli berarti kan kita ngeluarin duit. Kas atau cash ini berkurang, dia normalnya di kredit. Ini yang ada malah cash-nya yang di debit, equipment-nya yang di kredit. Berarti ini bukan, ini salah. Ya, yang selanjutnya adalah paid accrued wage expenses. Nah, ini wage itu kan berarti upah, expense itu beban. Jadi semua yang ada kata ini dalam akuntansi akunnya dia namanya beban. Ya, paid kalau accrued ini apa? Apa yang namanya paid accrued with expenses itu? Mana nih? Oke, kira-kira gimana nih? Bener gak? Maksudnya bener gak nih ininya? Bener gak ini apa cash sama wage payable? Ini akunnya.
ini adalah akunnya, kemudian paid itu adalah kegiatannya gitu ya atau transaksinya. Eee, kalau tadi purchase dibeli, ini paid berarti dibayar, pay kan membayar ya, paid berarti dibayar, dibayar, beban, gaji yang masih harus dibayar. Kan kalau ini teh, ini berarti beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar atau dengan kata lain, beban yang masih harus dibayar ini adalah apa adik-adik? Kalau kita ada beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar masuknya ke akunnya apa? Oke, beban aja ya. Oke. Oh, oke. Kemudian kalau udah dibayarkan berarti apa yang akan ini kan? Aduh. Oke, apakah betul kalau kita bayar utang, apa yang terjadinya? Kita bayar utang nih. Oke, kalau kita bayar utang, berarti yang terjadi adalah utang kita menjadi berkurang. Utang berkurang, dia ada di mana? Kok malah dibukanya yang itu? Utang berkurang. Utang berkurang, maka dia dicatatnya di debit. Kemudian ada kas juga yang berkurang, ini di kredit ya. Atau ini adalah wage payable karena utangnya utang gaji ya. Oke, berarti ini adalah wage payable. Gimana ya saya? Pada kas berkurang di kredit. Ya, jadi yang ini malah kebalik juga ya. Cashnya yang di debit ini juga salah. Nomor 1, nomor 2 salah. Jadi sebenarnya mah yang ada angka satunya, ada angka 2-nya itu salah. Jadi jawabannya adalah yang E. Ya, ini kalau kita pakai cara yang ini mah ya, ini digunakan ketika adik-adik kalau misalnya ketika KSN nanti kan juga harus ada, waktu ya, mengatur waktu, strateginya, kemudian juga, strategi mengerjakan yang paling mudah terlebih dahulu. Kemudian kalaupun, pas dilihat misalnya ada soal-soal yang, tadi belum selesai dikerjakan, kalau misalnya ini sih ya, kalau misalnya bisa kembali gitu karena kemungkinan kalaupun sekarang masih online apakah bisa, melewati soal yang, sebelumnya gitu, bisa loncat soal atau harus menyelesaikan soal yang ini. Nah, yang selanjutnya adalah, kalau kita mau memperhatikan lagi atau menganalisis yang selanjutnya, ini seperti nomor 3, ini juga paid debt from last month transaction. Jadi dibayar, debt itu utang juga dari transaksi di, apa namanya, di, bulan kemarin. Apakah betul, payable, utangnya bertambah, kemudian utangnya di debit, maka utangnya berarti berkurang, kemudian cash-nya juga berkurang, kalau kita bayar utang, ini kan juga sama ya, ini mah betul, nomor 3 ya. Jadi kalau ini paid debt, ini utang, tapi kalau debt mah kan, tadi utangnya kita ya utang biasa gitu ya, maksudnya kita ngutang, oh ya udah beda dengan yang, wage
payable, beda dengan yang payable aja gitu ya. Ini debt juga sama utang, tapi tahun lalu, tahun lalu, bulan lalu atau kapan pun itu hanya keterangan saja. Ketika kita membayar utang, berarti yang terjadi adalah utang kita berkurang di debit dan kas kita berkurang di kredit. Ini yang betul ya. Kemudian yang keempat adalah receive payment from customer, berarti kita menerima pembayaran dari customer. Kalau kita nerima pembayaran dari customer, berarti kita kan dapat duit ya, kasnya bertambah, betul, kasnya bertambah, dia di debit, kemudian receivable. Receivable ini adalah penerimaan gitu ya, receivable-nya betul sekali, ini betul. Nah, yang selanjutnya adalah earn service to be billed next month. Earn service, jadi penerimaan service, tapi di sini ada penerimaan service yang kita miliki, tapi to be billed akan dibayarnya next month, gitu ya. Berarti kalau misalnya next month, oke, ini juga karena, yang tadi receivable ini di debit, kemudian nanti service fees. Jadi kalau misalnya ini kan, bisa dia pendapatan ataupun, penerimaan, tapi ini receivable-nya lebih ke penerimaan gitu ya. Kemudian nanti service fees ini untuk, pendapatannya pendapatan, jasa gitu ya, ini betul. Ya karena kalau pendapatan ini kan fees-nya nih ya, kan pendapatan ketika pendapatan, tambah, ini receivable kayaknya piutang deh ya, receivable piutang, maaf, receivable itu piutang, ini pendapatannya bertambah, dia akan dikredit ya kalau pendapatan. Kalau ini karena ini, receivable walaupun nah, ya lupa saya yang next month ya. Jadi kan kita punya tagihan, kemudian oh iya kita punya tagihan, tagihan kita bertambah atau piutang kita bertambah, dia ketika bertambah dicatatnya di debit, tetapi itu pendapatan kita juga bertambah. Nah seperti itu ya adik-adik, mau adik-adik menjelaskan langsung ataupun untuk adik-adik di satu persatu. Oke, saya coba hapus. Nah, kita lanjutkan ya adik-adik. Nah, ini adalah, contoh-contoh yang tentang, masih berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, ini juga sama. Nah, sekarang kita akan coba lihat ini juga jurnal umum. Saya yakin kalau jurnal umum adik-adik akan mengetahuinya gitu ya. Nah, hanya misalnya kayak nomor 6 ini tahun berapa ya, saya lupa. Nah, ini adalah sebenarnya contoh biasanya tipe-tipe soal ini ada di awal-awal, masa, KSN atau dulu OSN gitu ya. Nah, kalau sekarang juga muncul lagi. Nah, ketika melihat yang seperti ini, maka adik-adik dibutuhkan ketelitian sebenarnya. Ketelitian untuk melihat tadi ya, mau itu tanggal, posisi debit dan kredit, termasuk juga posisi saldonya, karena ini saldonya ada di debit dan kredit. Kadang untuk, mengecoh kita ya adanya di sini gitu loh adik-adik ya untuk pengecohnya. Nah, tapi saya rasa ini kan adik-adik misalnya kayak nomor, perlengkapan. Perlengkapan itu hanya ada di tanggal 1 betul, di mana perlengkapan itu kan ada di debit ya di sini, perlengkapan ada di debit, kemudian di sini dituliskannya, ini kan ke-posting ke buku besar ya, ini dia di 150, padahal kan di sini posisinya lihat oleh adik-adik, ya, ini posisinya, ini dia di debit, ya, kasnya kan kredit ya. Ini dia di debit, tapi dia di sininya kok di kredit gitu, harusnya dia ini di sini, ya, gitu, ya. Jadi itu kenapa dia salah. Selanjutnya kita cek lagi untuk yang peralatan ya, begitu juga untuk peralatan. Peralatan ada di tanggal 3 betul, peralatan di tanggal 3 betul, dia ada di 3 juta peralatannya, ini juga, salah gitu. Jadi nanti silakan adik-adik untuk bisa mengidentifikasi. Nah, sekarang sebelum ke jurnal penyesuaian ataupun nanti, mungkin besok jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan juga jurnal pembalik. Karena kalau jurnal pembalik itu kan kalau kita sudah paham tentang jurnal penyesuaian relatif lebih gampang gitu untuk jurnal, eee jurnal penyesuaiannya sudah, untuk jurnal pembaliknya itu relatif lebih gampang. Nah,
Besok jadi akan, kita coba tentang jurnal penyesuaian, penutup, dan pembalik. Untuk yang sekarang kita coba lihat latihan tentang, laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan adik-adik di sini laporan keuangannya, laporan keuangan itu kan tadi ya terdiri dari laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal dan neraca termasuk juga laporan arus kas. Nah, yang paling, banyak memang soal yang berkaitan dengan laporan perubahan modal, laporan laba dan rugi termasuk nanti kenapa, karena kadang bisa digabungkan ya antara bukan digabungkan sih, karena salah satu unsur misalnya untuk mencari laporan perubahan modal, kita kan harus mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami laba atau dia mengalami rugi gitu ya. Jadi silakan, untuk adik-adik, semuanya untuk bisa melihat contohnya di sini, diminta untuk membuat balance of equity-nya. Oke, balance equity-nya beginning beginning, ya. Ini ditanyanya modalnya modal awal, ya. Jadi kalau misalnya di, laporan keuangan, adik-adik kan sudah mengetahui ya, kalau laporan keuangan di, perubahan dan laba rugi, ini nanti kita kan rumusnya itu tinggal tadi ya, apapun, jenis pendapatannya gitu ya atau penerimaannya, kalau di akuntansi dia bahasanya pendapatan, kemudian nanti dia, tidak, biaya, kalau di ekonomi kan kita, penerimaan misalnya ya, ini, versus dengan biaya. Nah, sama aja sebenarnya ini kan untuk mengetahui dia apakah laba atau rugi. Nah, di sini juga sama nanti adik-adik ini akan membandingkan pendapatannya itu dengan beban. Nah, sama aja bebannya beban apa saja yang ada. Misalnya di sini kebetulan ada, kita kan nggak tahu ya, apakah untuk membuat, atau mengetahui modal pertama itu kayak gimana. Jadi kita bisa sebenarnya kayak membayangkan begini, anggaplah seseorang itu yang punya, usaha gagak hitam ini, dia ini melakukan usaha tadi, buka bengkel. Nah, ketika membuka bengkel, ternyata selama, bengkelnya enggak ini mah, bengkelnya ini berjalan, ini ditemukan bahwa, oh, dia ini ada modal akhirnya, ini equity ending, ini adalah modal akhir, ya. Kemudian ini adalah, eee modal awalnya yang ditanya, ini beban gaji, kemudian rent expenses adalah beban sewa, kemudian electricity expenses adalah beban listrik. Nah, tadi ketika di awal saya sampaikan bahwa dalam akuntansi itu kan ada dual, entity ya, atau harus memisahkan antara, uang perusahaan dengan uang pribadi. Misalnya tadi saya ini punya bengkel namanya Gagak Hitam, tapi kan buat kebutuhan bengkel mah ya beli oli, beli peralatannya, beli apapun pokoknya yang ada di bengkel, peralatan bengkel atau beli baju seragam karyawan gitu. Tapi tiba-tiba saya tuh kayak, "Aduh, saya pengen beli baju sendiri nih sama kerudung," gitu. Tapi baju kerudung itu tidak mendukung kegiatan saya untuk di bengkel misalnya, tapi itu memang untuk pribadi saya aja gitu. Nah, ketika saya ngambil uangnya tersebut dari uang bengkel, kan ngerasanya, "Ah, ini bengkel punya saya," tapi saya ngambil itu namanya dalam akuntansi sebenarnya harus dihitung gitu atau dianggap sebagai withdrawals atau juga suka ada bahasanya kan prive ya. Withdrawal, price drawing gitu ya, withdrawals, jadi pengambilan pribadi namanya ya, ini namanya disebutnya pengambilan pribadi, private withdrawals atau juga dia disebutnya tadi drawing.
ya, gitu. Jadi ini ya adik-adik semuanya, oh ini ada nih gitu ya. Ini adalah pengambilan pribadi. Ya, pengambilan pribadi itu maknanya. Kemudian yang selanjutnya adalah service fees, jadi penerimaan servis atau pendapatan servis. Nah, sekarang kita kan pengen tahu nih dari semua ini apakah dia laba atau rugi nih perusahaannya. Oke, pendapatannya berapa? Pendapatan servisnya ini dia dapatnya pendapatannya ini 45.500.000 akan dikurangi dengan total seluruh beban. Total seluruh beban ini silakan ada 3 ya, ada 3 beban. 1, 2, 3 beban. Ini dikurangi dengan 3 beban ya. Oke, ada yang sudah ngitung kah? 3 beban itu berarti ngapain sih ya 3 beban? Oke, 3 beban itu 15 dengan 3 juta dengan 12 berarti ada 30.500.000 ya. 30.500.000 berarti ini masih ada berapa adik-adik? Masih ada 14 juta ya. Betul tidak? Ini di saya aja ya yang 75. Berapa? 75 ya? Oh, di saya yang ke kelas 1. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi berapa untuk total ininya? 15 tambah 12 tambah 3 ya. Betul kan? 30.500.000. Adik-adik boleh koreksi. Oh, bebannya 34 juta. 15 juta tambah 12 juta. 500 tambah 3 juta. Berapa? Bebannya coba yang ngitung. 30.500. Betul ya? Iya, betul kan? Bukan. Betul ya, 30 juta. Betul ya? Iya, betul. Betul, Bu. Takutnya saya iya, soalnya tadi pas saya lihat ada yang komennya 34 juta, takutnya saya salah. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti kalau sekarang ini labanya berapa? Karena kan pendapatannya lebih besar ya daripada beban. Berarti kita lihat aja di sini ada 14 juta ya. Oke, tinggal ditambah. Jadi kan dia oh ada 14 juta ini untuk laba. Oh iya 15 ya. Oke, 15 juta ya. Oh iya 45 dikurangi 30 ya. Oke, 15 juta. Nah, sekarang kalau kondisinya kita tuh kayak, oh oke usaha saya ternyata di bengkel ini udah dapat laba nih 15 juta. Tunggu-tunggu dapat laba 15 juta. Di akhir jadi labanya segini. Di akhir, jadi kalau misalnya ini kan awal usaha. Awal usaha. Ya, ini awal usaha, kemudian proses usaha, dan di akhir usaha. Di akhir usaha kita ini dapat 184.500.000. Di proses usaha kita memperoleh laba. Jadi maksudnya kan, sekarang itu berapa modalnya gitu ya, nanya. Bu Is berapa sekarang modalnya nih? Udah 1 tahun berjalan bengkelnya.
Alhamdulillah misalnya ada 184.500.000. Oh iya kemarin selama setahun misal ini selama setahun teh cuma 15 juta nih untungnya. Berarti kalau ditanya modal awalnya gitu ya, ditanya modal awalnya di sini kira-kira berapa nih adik-adik, kan kita sangat gampang banget ya. Kita lihat aja atau kalau di akhir ada 184 terus di awal dapat 15 juta berarti di awalnya berapa? Di awalnya berapa adik-adik? Tinggal 184 ini dikurangi dengan 15 kan ya. Berarti kan modal kita pasti di awal kurang dari 184.500.000 gitu ya. Jadi nanti mana? Oh iya, lupa, iya ada withdrawals ya, lupa saya juga. Nah, sekarang kalau misalnya makasih Ibu sudah mengingatkan. Nah, satu lagi, oh ternyata di sini harusnya kita ini di akhir oke sekarang berapa dulu di awal usaha? Berapa adik-adik awal usaha? Eh, Dikurangi kalau yang pertama ya, pertama, tapi nanti di awal usahanya itu kan harusnya itu tapi kenapa nanti kan nggak akan, apa namanya, kita ada laba, tapi kalau misalnya kita lihat ada, apa namanya, prive gitu ya, ada pengambilan pribadi ini akan mengurangi yang namanya modal, akhir gitu ya, di akhir usaha. Nah, sekarang kita lihat kira-kira berapa nih, dikurangi prive-nya tadi berapa? 3.500.000 ya. Nah, prive ini kan akan mengur mengurangi modal akhir. Nah, ya, ternyata di proses usaha saya tambahkan prive-nya. Oh, iya. Prive-nya 3.500.000 berarti dia akan mengurangi untuk saya hapus lagi ya, ini numpuk jadinya. Oke, ada proses usahanya. Ternyata pada saat proses usaha ini ada 500 lagi ya. Berapa? Kita lihat ada modal akhirnya. Ini ada 1.845, kemudian nanti ini akan dikurangi dengan kalau mau lihat modal usahanya akan dikurangi kan ya, dikurangi tadi dengan adanya si laba ini dan karena tadi ada prive, kan prive itu dia akan, di awal itu akan mengurangi modal kan ya, gitu, akan mengurangi modal. Nah, karena ini mau mengetahui yang modal awalnya, nanti si prive ini dia coba ditambahkan gitu, karena kalau awalnya itu kan berarti kita nanti akan ditambahkan, mana ya, kok nggak ada, ditambahkan untuk yang prive-nya. Tadi sudah ada yang menghitung berapa? Nah, kalau adik-adik ngelihat rumus yang awal mah kan ya gini, modal akhir itu sama dengan kan modal awal itu ditambah dengan kalau dia laba ditambah terus kalau misalnya dia rugi, ini dikurangi dengan rugi. Nah, nanti akan dikurangi dengan prive karena ada pengambilan pribadi ya. Jadi ini yang dilihat untuk mengetahui modal akhir gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah melihat dari soal di sini gitu ya, adik-adik kan tahu modal awal tuh sebenarnya kan dicari di sini. Adik-adik juga boleh menggunakan langsung ke persamaan sini
gitu ya. Jadi langsung menggunakan kebersamaan sini, modal akhirnya disimpan di sini, ataupun tadi labanya langsung disimpan di sini, price-nya juga langsung disimpan di sini. Karena nanti kan price-nya tadi saya katakan akan tadi ya ditambah 3,5 juta gitu ya. Jadi kalau tadi ini dia akan dikurangi gitu ya. Kemudian nanti ditambah dengan price gitu atau boleh adik-adik juga menggunakan formula ini. Tapi pada dasarnya untuk mengetahui laporan perubahan modal itu kan cuma pengen tahu dulu ketika usaha awalnya kan 10 juta nih ya modalnya. Nah, kalau misalnya sekarang sudah berjalan usahanya selama 1 bulan misal sekarang tuh nambahnya berapa? Oh, jadinya sekarang 12 juta. Oh, 12 juta ya? Berarti dapatnya apa tuh? Dapatnya untung 2 juta. Tapi enggak pas kemarin mah kenapa ya kok harusnya kan untungnya 3 juta. Oh, pantesan dah kemarin walaupun untungnya 3 juta, dah sejutanya diambil buat pengambilan pribadi si pemilik misalnya bukan kebutuhan untuk kegiatan usaha gitu ya adik-adik. Jadi kalaupun nanti bentuk soalnya tidak mengikuti rumus gitu ya, adik-adik juga bisa membayangkan ataupun kalau mau mengotak-atik rumus secara matematis mangga, kalaupun adik-adik mau menggunakan logika gitu ya, logika tadi berpikir, oh pokoknya kalau ada price jadi dia berapa gitu ya. Atau misalnya gini, di modal awalnya gitu ya, di modal awal tadi ya, di modal awal ini ada 20 juta. Di modal awal ada 20 juta, dapat labanya eh oke. Kemudian ini ada price-nya ini ada 2 juta dan modal akhirnya sama dengan Rp18 juta. 21 Jadinya. Nah, atuh betul di peda ada di mah sok gitu padahal mah ada di panu sok nguluskan sagana oh panjang ada di ngomongin 21 nih juta. sok gitu Iya, 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 ini Bu, lagi saya mute. Kok ini susah ya untuk saya nge-mute? Malah, aduh, tunggu, malah Umi yang saya mute. Tunggu, Umi. Oh iya, udah nggak ada lagi. Oke, misalnya modal akhirnya adalah 21 juta. Isi perusahaan, modal awalnya 20 juta, price-nya 2 juta, modal akhirnya 21 juta. Jika labanya berapa, jika ruginya berapa? Berapa?
berapa adik-adik? Jika misalnya ada kondisi yang ini, modal awalnya 1 juta, apakah ini laba? Terus kalau laba berapa atau ini rugi? Ruginya berapa kira-kira? Adik-adik silahkan. Kan lumayan gitu ya. Oke, sudah ada yang menjawab. Coba kita cek. 1 orang yang baru menjawab. Yang lainnya? Coba kira-kira. Itu itu berarti withdrawals atau tadi drawing atau pengambilan pribadi ya. Oke? Berapa juta? Mana lagi nih? Baru 2 orang yang menjawab. Masa ini? Ayo, ayo, ayo coba. Boleh, silakan. Udah ada rumus. Kalau mau pakai rumus, boleh juga pakai ya dari rumus pastinya tentu ada logikanya. Rumusnya masih ada tuh. Laba atau rugi? Oh enggak, saya yang warna biru hijau ini loh adik-adik. Iya. Oh iya, saya minta yang nomor ini dulu nih adik-adik, yang hijau dulu. Iya, coba ini biar maksudnya kalau ini kan nomor 10 juga memang angka-angkanya nggak terlalu banyak, tapi kan masih tetap ada untuk melihat, ngitung lagi gitu ya laba atau ruginya. Nah kalau saya biar, eee, nih adik-adik nih lihat nih yang sederhana dulu aja gitu. Punya ada modal awal 20 juta, ada, price-nya 2 juta, modal akhirnya jadi 21 juta. Labanya berapa, ruginya berapa? Ini yang udah jawab adik-adik ngerjain yang nomor berapa ya? Saya takutnya malah nomor 10 juga.
ini ya. Jadi saya sebelum ke nomor 10, eee, karena nomor 10 juga kan sama bentuknya sebenarnya nomor 9, hanya bedanya kalau tadi, kita bisa menggunakan rumus yang ada ya, yang saya kasih kotak juga, ataupun boleh teman-teman ya tanpa rumus juga kan udah kepikir gitu. Ini biar, eee, adik-adik juga bisa tahu. Oke. Ada lagi? Hah? Eh, tuh kan. Oke, ada yang samping, nah maksudnya nanti kalau nomor 9 atau nomor 10 juga adik-adik yang hijau, iya yang hijau. Apa suara saya kurang jelas ya? Oke, jadi kalau misalnya kan kita gini ya, modal awalnya 20 juta, kemudian, kita kan gini, "Oh saya punya uang awalnya 20 juta nih, tapi, saya kan ngambil nih price-nya 2 juta ya." Nah ketika yang price-nya 2 juta, berarti harusnya kan Eee, modal saya gitu ya, harusnya di akhir kalau kita tanpa memikirkan laba, dari 20 juta ini, 20 juta dikurangi dengan 2 juta karena diambil harusnya kan 18 juta, tapi kok adanya 21 juta ya? Oh iya, ini tuh laba 3 jutanya gitu. Jadi harusnya ketika saya punya uang, ya betul. Harusnya ketika saya punya uang 20 juta atau modal, kemudian saya, ambil 2 juta untuk pengambilan pribadinya. Nah, ini kan harusnya jadi 18 juta. Tapi kenapa kok jadi 21 juta? Oh, ini modal akhirnya 21 juta, kan ada laba gitu ya, berarti ada laba kondisinya, tapi labanya 3 juta. Nah, atau adik-adik juga kan bisa langsung memasukkannya ke sini tadi ya, modal akhirnya 21 juta gitu, kemudian, modal awalnya di sini 20 juta dan saya pakai merah deh nggak apa-apa ya, 21 juta, di sini 20 juta, di sini ada price 2 juta. Berarti kalau kita bisa ini kan 2 dikurangi dengan sama dengan 21 juta sama dengan 20, ini nggak tahu ditambah atau dikurangi gitu ya, laba atau rugi, ini dikurangi dengan 2, berarti kan kita ya udah, eee, 2 atau takut ini pusing dengan kodenya, 20 ini akan ditambah atau dikurangi, kita kasih notasi L aja, nggak ada miring-miringnya gitu ya. 21 sama dengan 18, ini tambah kurang LR. Nah, sekarang kan ini pindah ruas ya ke sini. Ini pindah ruas. Jadi kan 3 ininya L ataupun R. Kalau 3 karena yang Recording ini tidak stopped. ada negatif, berarti ini dia laba gitu ya. Nah, sama untuk nanti adik-adik, untuk mengerjakan soal nomor 9 ataupun soal nomor 10, adik-adik bisa menggunakan, rumus ini, karena kan nanti juga rumusnya ada ya seperti ini. Tapi kalaupun adik-adik bisa nanti untuk memahaminya atau mempercepat, itu adik-adik bisa, mengetahui pokoknya kalau modal awal, kemudian modal awalnya lebih kecil gitu ya daripada modal akhir, modal akhirnya jadi lebih besar. Itu kan apakah betul itu mengalami, laba? Iya, tapi labanya berapa, misalkan kita lihat dulu labanya berapa, apakah
ada prive ataupun tidak ada prive gitu ya, untuk detail lebih ke angkanya, gitu ya adik-adik. Nah sama misalnya tadi untuk yang soal nomor 9, adik-adik kan ada yang masih mengerjakan juga. Sebenarnya tadi yang sudah saya, catat pun gitu, tinggal adik-adik kan mengurangkan yang 20 berapa tadi tuh ya, 184.500 modal akhirnya gitu ya, untuk modal akhir di sini, ini kan kita juga bisa modal akhir sama dengan berarti kan modal akhirnya tadi 184.500 gitu ya, sama dengan modal awalnya berapa, kita kan nggak tahu, di sini kita MOM 0 saja. Kemudian di sini kita udah ada laba 15 juta, ya 15 juta, kemudian ditambah dikurangi dengan withdrawals-nya 3.500. Jadi kita akan tahu ini kan 184.500 dikurangi dengan 15 juta ditambah dengan 3.500. Ini kan sama dengan MOM 0. Nanti berapa jawabannya? Itu kan juga sama seperti yang tadi diberikan stepnya di awal oleh saya ya, gitu. Nah, sama juga ketika yang nomor 10 gitu ya, adik-adik. Adik-adik pun masih bisa menggunakan rumus ataupun strategi yang sama, gitu ya. Oke, nah nanti untuk yang laporan keuangan nah ini juga sama, jadi, yang ditanyakan adalah net income. Tapi nanti karena kan ada jurnalnya jurnal penyesuaian ya, nanti kita juga lihat, setelah ada jurnal penyesuaian karena kan ada, mempengaruhi juga misalnya apalagi kalau yang disesuaikannya misalnya nanti ada, beban perlengkapan, misalnya nanti juga akan, mempengaruhi. Nah, termasuk untuk pertemuan besok hari Sabtu siang besok gitu ya, kita akan membahas tentang ya tadi ya jurnal penyesuaian, pembalik, penutup untuk di perusahaan jasa. Nah, itu juga sama ya adik-adik, basic-nya adik-adik silakan untuk mengingat kembali tentang nama-nama akun. Kemudian selain mengingat kembali nama-nama akun, adik-adik, harapannya bisa mengklasifikasikan dan tahu juga posisi normalnya ada di mana gitu ya untuk masing-masing akun tersebut. Nah, ini juga sama, oh ini mah jurnal penutup nanti ya, jurnal penutup, jurnal pembaliknya. Nah, ada juga nanti kita akan atau mungkin untuk latihan soalnya, kalau di sini kan sedikit juga untuk jurnal penutupnya. Nanti saya coba kirimkan untuk latihan soal, misalnya saja nah, ini soal tahun, 2000 berapa ya ini? Saya lupa soal tahun berapa, tapi memang kadang kalau yang dia dalam bentuk bahasa Inggris, ini menanyakan tentang konsep-konsep dasar. Misalnya saja yang ditanyakan adalah tentang konsep, depresiasi tadi ya, depresiasi itu adalah penyusutan untuk aktivanya aktiva ini ya, oh ya baru muncul. Misalnya nomor 1, ini adalah yang tanyakan tentang depresiasi. Nah, apa sih, kita kan udah kebayang ya, oh iya kalau depresiasi itu ya pokoknya penyusutan. Kalau penyusutan itu biasanya adanya di, aktiva gitu ya, aktivanya aktiva apa, aktiva tetap. Nah, kalau depresiasi aktiva tetapnya itu yang mana? Yang berwujud misalnya. Kalau amortisasi yang berwujud aktiva tetap yang berwujud itu apa? Kayak misalnya mobil sih ya yang dia mengalami penyusutan. Kemudian, terus kalau yang namanya depresiasi itu apa? Nah, nomor 2 juga misalnya di sini, diminta untuk yang ditanyakan adalah
jumlah laba bersihnya. Jadi laba bersih tahun 2008, tapi di sini tidak ada keterangan untuk berapa pendapatannya, kemudian berapa juga, beban-bebannya. Kan biasanya cara kita mencari laba bersih itu, ya satu melalui, pendekatannya itu kan pendekatan yang pendapatan informasi dari pendapatan dan beban. Atau cara kedua tadi yang sudah dicontoh soal, kita bisa mencari dari, struktur dari laporan perubahan modal. Nah, di sini untuk struktur laporan modal pun masih mentah. Jadi yang dia sediakan adalah dari persamaan dasar, akuntansinya. Price-nya sudah ada, kemudian, modal awalnya misalnya nih, modal awal dan modal akhir, tapi kalau dari kejadiannya, eee, periode akhir tahun berapa, kemudian selama tahun sekian ini tadi ada penambahan investasi, investasi yang diberikan oleh siapa? Kayak tadi ya, kalau investasi dari perusahaan lain itu masuknya ke aset, tapi kalau dia sebagai pemilik, maka investasinya dia sebagai pemilik mah namanya penambahannya penambahan modal, bukan penambahan aset. Misalnya di sini Andi, pemilik dan pengelola perusahaan Andira. Ini harus diperhatikan ya. Kenapa? Karena tadi nih, ini ada kata Andi menambah investasi sebesar 50 juta. Nah, ini adalah contoh soal untuk, yang menunjukkan bahwa, oh ternyata kalau Andi menambah investasinya sebesar 50 juta, akan menambahnya itu ke modal. Nah, jadi nanti akan dibuat persamaan dasar akuntansinya, gitu ya adik-adik semuanya. Nanti, untuk yang ini juga akan diberikan gitu. Nah, termasuk juga nanti akan ada, eee, yang ditanyakan sebenarnya aset itu apa? Sebenarnya kalau misalnya yang namanya termasuk misalnya gini, apakah laporan, eee, mohon maaf, apakah jurnal pembalik itu harus dibuat atau tidak? Kalau yang dilakukan pada tanggal 1 Januari itu jurnal penyesuaian atau jurnal pembalik atau jurnal penutup. Kalau yang dilakukannya 31 Desember setiap periodenya, itu jurnal apa gitu ya. Jadi hal-hal informasi-informasi yang sederhana seperti itu pun, adik-adik coba untuk, perhatikan lagi gitu ya. Nanti akan coba saya berikan, kalaupun materi-materi tambahan untuk bacaannya, eee ada dari PDF, nanti jika adik-adik memang membutuhkan juga saya berikan. Oke, Ibu, Umi, apakah boleh disudahi? Mungkin nanti latihan aja terus sama adik-adik, kalau misalnya memungkinkan untuk, on cam, boleh nggak sih Bu on cam? Saya kayak berasa sendiri gitu. Saya tuh kadang iya kalau Ibu nggak apa-apa sih, kalau Ibu gitu, maksudnya kalau Ibu nggak apa-apa. Kalau iya, kayak peserta kan saya nggak pernah tahu ya iya nggak ada. Saya berasa sendiri. Nah gitu kan enak ya, adik-adik saya tuh kayak berasa nggak ngomong sendiri gitu. Ya jadi kalau difoto juga tiba-tiba gitu. Terus nanti kalau misalnya yang, kerudungnya belum siap, itu siapin dulu gitu ya. Nah kan gitu tuh. Oke, jadi kan saya biar biar ada teman ya. Oke makasih.